Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Dodi Tarmizi. Dimana lagi kalau bukan di DTL Channel. Salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Terima kasih masih selalu setia dengan DTL Channel. Nah teman-teman, apa kabarnya? Oh ya, barangkali di antara teman-teman di sini sudah banyak sekali yang menerima informasi terkait dengan akan kembali diadakannya seleksi CPNS dan juga seleksi P3K untuk tahun 2021 ini, yang mana informasi yang beredar akan segera dilaksanakan pada bulan April mendatang. Nah teman-teman, walaupun sebagian besar akan dilaksanakan seleksi P3K, hanya saja bagi teman-teman fresh graduate, saya harap tidak berkecil hati. Mudah-mudahan kita doakan nanti tetap ada formasi untuk CPNS, khususnya untuk teman-teman yang melamar pada formasi guru. Nah teman-teman, di dalam video kali ini kita akan coba mulai membahas soal-soal seleksi P3K nih teman-teman, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Khususnya kali ini materi untuk kompetensi teknis. Jadi silakan teman-teman ikuti video ini sampai habis ya. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan terlebih dahulu subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan juga teman-teman jangan lupa klik lonceng notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Dan juga channel ini makin maju dan berkembang. Baiklah teman-teman, langsung saja kita bahas. Ini dia contoh soal-soal P3K khususnya untuk materi kompetensi teknis. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai ke soal-soal, berikut sedikit info seputar seleksi P3K untuk tahun 2021 ini. Berdasarkan materi ujian seleksi P3K tahun 2021, bahwa tidak ada pelaksanaan tes kompetensi dasar atau TKD, melainkan materi ujian seleksi P3K itu meliputi tes kompetensi teknis, tes kompetensi manajerial, dan tes kompetensi sosial kultural. Lantas, apa sih tes kompetensi teknis, tes kompetensi manajerial, dan tes kompetensi sosial kultural tersebut? Nah, berikut sedikit kita bahas ya teman-teman. Kompetensi teknis. Apa sih kompetensi teknis itu? Kompetensi teknis adalah yang berkenaan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang jabatan. Nah, yang diukur di sini yaitu dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, fungsional, dan pengalaman kerja secara teknis. Selanjutnya, yang kedua yaitu tes kompetensi manajerial. Nah, apa saja yang akan diukur dari tes kompetensi manajerial ini? Tes ini akan diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan publik atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan kita nih teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu tes kompetensi sosial kultural. Nah, tes kompetensi ini yang akan diukur yaitu dari pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, ras, dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita mulai coba bahas contoh soal-soal kompetensi teknis. Soal pertama, dalam proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali A. Mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri. B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. C. Mengusahakan suasana belajar menyenangkan.
D. Memasukkan hal yang tidak dipikirkan sebelumnya, dan E. Selalu memotivasi peserta didik. Baiklah teman-teman, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa soalnya yang dipinta yaitu kecuali, artinya jawaban yang tidak termasuk ya teman-teman ya. Maka di sini jawabannya yaitu B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Berikutnya soal nomor 2. Kriteria atau acuan dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan, B. Ambang batas minimum lulusan, C. Standar batas minimum kelulusan, D. Nilai ketuntasan minimal, dan E. Kriteria ketuntasan minimal. Nah, bagi teman-teman atau Bapak Ibu guru yang sudah berpengalaman, saya yakin sudah tahu jawaban soal nomor 2 ini. Jadi di sini jawabannya yaitu E. Kriteria ketuntasan minimal, atau yang sering kita kenal dengan KKM ya teman-teman. Lanjut soal nomor 3. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek bagi peserta didik disebut dengan aspek A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Ematif, dan E. Sensitif. Baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 aspek atau ranah penilaian kita kepada siswa itu, meliputi aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, untuk yang dimaksudkan di soal ini, jawabannya yaitu aspek A. Afektif. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk suatu mata pelajaran tertentu yang harus dimiliki oleh siswa disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, dan E. Kecakapan hidup. Baiklah teman-teman, di sini yang dimaksudkan dengan kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk suatu mata pelajaran tertentu yang harus dimiliki oleh siswa itu yaitu B. Standar kompetensi. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP, Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, dan E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Nah, baiklah teman-teman, lagi-lagi di sini soalnya meminta kecuali ya teman-teman, artinya yang salah, opsi jawaban yang salah. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Soal nomor 6. Berikut ini yang tidak termasuk dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki guru adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, dan E. Kompetensi keahlian. Baiklah, saya yakin teman-teman sudah sangat mengerti tentang hal ini, yaitu 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
Nah, jadi di sini yang tidak termasuk dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki guru tersebut adalah E. Kompetensi keahlian. Soal nomor 7. Komponen RPP terdiri dari beberapa hal berikut ini, kecuali A. Identitas mata pelajaran, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi dasar, D. Presensi peserta didik, dan yang terakhir E. Kegiatan pembelajaran. Nah, baiklah teman-teman, di sini yang dipinta kecuali artinya yang bukan merupakan komponen RPP ya teman-teman. Maka jawaban yang benar di sini yaitu presensi peserta didik atau absensi ya teman-teman. Karena absensi ini ada terpisah sendiri. Nah, jadi sekali lagi jawabannya yaitu D. Presensi peserta didik. Soal nomor 8. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah kecuali A. Calon belajar siswa aktif, B. Guru pamong, C. Sistem pembelajaran jarak jauh, D. Sekolah bebas, dan E. Sekolah kecil. Nah, baiklah teman-teman, lagi-lagi di sini yang dipinta kecuali berarti yang bukan merupakan inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah. Maka jawabannya yaitu D. Sekolah bebas. Soal nomor 9. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003, dan yang E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003. Nah, baiklah teman-teman, di sini jawaban yang benar yaitu C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Soal nomor 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Pendidikan berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, dan E. Guru dan dosen. Nah teman-teman, jawaban yang benar tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 ini yaitu mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan. Baiklah, demikian materi kita kali ini mengenai contoh soal-soal kompetensi teknis untuk seleksi P3K. Sebagai persiapan teman-teman yang akan menghadapi seleksi P3K pada tahun 2021 ini yang mudah-mudahan akan segera dilaksanakan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon bantuan teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara share video-video di channel ini, kemudian like, dan juga jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan juga teman-teman jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.